kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan dan tentu saja adalah kesehatan sehingga kita bisa hadir di tempat ini. Pertama-tama tentu yang terhormat Bapak Agus Koswara selaku Ketua Pimpinan Daerah SPKM SPSI Provinsi Jawa Barat beserta seluruh jajarannya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat. Kemudian para ketua pimpinan cabang, para ketua PUK, keluarga besar SPKM SPSI Provinsi Jawa Barat, salam santun dan salam hormat dari kami, pimpinan cabang SPKM SPSI Kota Depok. Perkenalkan, saya sendiri adalah Mulyadi selaku ketua pimpinan cabang SPKM SPSI Kota Depok periode 2021-2026. Selaku sekretaris di sebelah kanan saya yang bisa hadir pada hari ini adalah Bapak Teguh Lisono. Kemudian hari ini juga kami alhamdulillah ada 10 PUK yang bisa mewakili hadir pada undangan Rakerda FSPKM SPSI PD Jawa Barat yang alhamdulillah juga walaupun jauh paling ujung sana kita sudah bisa hadir ke sini. Tentu tadi juga kita sangat menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh perwakilan dari pimpinan pusat bahwa kita datang ke sini adalah membawa amanah anggota dan kita juga dibiayai oleh anggota. Tentu ini menjadi tanggung jawab kami untuk bagaimana hari ini kita bisa membawa oleh-oleh ke Depok dari hasil rakerda yang akan kita bahas bersama. Secara umum, Bapak Ketua PD, kami dari pimpinan cabang FSPKM SPSI Kota Depok dapat menyampaikan beberapa hal. Pertama, yang paling utama dan kita yakin bersama-sama dari awal kita juga dengar tadi bahwa siapapun ya pengurus PUK dari tingkat paling bawah sampai tingkat paling tinggi dari tahun 2019 sampai 2023 adalah mengalami cobaan yang paling berat. Cobaan yang sangat luar biasa karena dari pandemi yang kita alami bersama-sama tentu semua mengalami. Ya, langsung aja ya. Saya mewakili Ketua Umum ya. Karena Ketua Umum menghadiri musrik JPP di Jakarta Barat ya. Hari ini mungkin muncul ya, nanti penutupan tentu akan hadir. Jadi saya disuruh sebenarnya bisa menghadiri para kerjanya PD Jawa Barat ya. Nah saya kan serapnya Ketua Umum juga ya, Ketua Bidang, dan saya ada propaganda di ini. Ya, karena pertama saya nggak ngurusin serikat, jadi tugaskan oleh organisasi untuk ngurusin partai. Jadi Ketum pertama pesannya untuk kakak di Rakerda ini pertama ikuti ya Rakerda ini sebaik mungkin. Ya. Apalagi di sini kan pantai nih, saya khawatir hilang dari Rakerda, bukan hilang di laut maksudnya. Ya nanti di akhir nanti atau udah separuh aja. Kita tuh nggak konsisten, ya nggak ada yang serius. Ya, kan jujur aja nih, budaya kita nih harus dihilangkan. Jadi kan berpikir nih, kaderisasi yang baik ya, ada keinginan kaderisasi yang baik untuk serikat. Tentu kan kaderisasi ini harus belajar baik juga. Ya kalau Rakerda 2 hari ikutin. Jangan tengah-tengah ada aja di alasannya lu. Ya kalau misalnya ada tengah-tengah kita mau izin, gak usah ikut, gak usah hadir. Ya mungkin besok ada perundingan gitu. Ya gak usah hadir, gak apa-apa. Wakili yang lain, pengusaha ada 11. Ya wakili 2-3 orang gitu. Daripada ikut setengah besok hilang. Itu budaya kita. Ini harus dihilangkan. Ya, harus dihilangkan. Ya kalau mau maju kaderisasi kita ini. Ya, ini kan kaderisasi yang buruk juga. Ini kebiasaan kita bisa.
Itu di musyawarah rakyat sampai tingkat DPR juga sama. Nah, kita mulai dari yang kecil-kecil dulu lah, dari rakerda dulu gitu. Ya, mau. Kenapa? Kalau saya lebih apa? Kan saya kan orang dari pabrik benar, gitu. Merasakan duduk pernah di situ sebagai peserta juga. Ya. Merasakan dulu tuh kan kalau peserta tuh pengen hadir, pengen kumpul, satu pengen main-main. Ya, kadang-kadang pengen apa? Lepas dari pabrik, pengen bebas. Saya rasakan dulu, ya, raker, munas segalanya macam-macam kan. Jadi kawan-kawan, jadi itu pesannya. Kedua, biaya kawan-kawan kesini kan bukan biaya modal, ya, biaya asing keringat kawan-kawan yang di pabrik. Mereka kerja keras, siang malam, mati-matian, ya, untuk mencukupi nafkah hidupnya, anak istrinya. Sebagian dari pendapatan disisihkan untuk kita, ya, disisihkan untuk kita, untuk perjuangan kita semua. Itu yang namanya COS, ya, iuran. Sekarang kita pakai itu, ya. Kalau kawan-kawan hadir sini dibiayai oleh bupati, dibiayai pindu, nggak ada masalah. Main-main dulu, zaman saya dulu waktu masih PUK, iuran itu nggak diwajibkan sama sekali. Para pimpinan cabang daerah dan pusat itu biaya dari pemerintah, bahkan dikasih fasilitas sama pemerintah, bahkan dapat mobil juga dari pemerintah. Saya merasakan itu waktu saya di tingkat unit kerja. Iuran nggak saya bayar, ya. Karena kalau singgah ketua PD mau ke Bandung, singgah dulu ke pabrik, ambil duit, bensin, nggak ada kewajiban bayar bulanan. Itu dipakai untuk kawan-kawan musda. Maka musda dulu, musda apa? Formalitas. Iya benar, tadi ini. Ya, saya kan main di sumur ini. Formalitasnya di musda itu. Ya, pulang dari musda dapat duit. Ya, amplop 1 juta. Oh enak banget musda dulu. Musda, munas, ya, rakerda, rakernas. Ya kayak gitu dulu. Nggak apa-apa. Ya, ada pembukaan, dapat amplop pulang nggak apa-apa, nggak ada dosa. Ya, duit dari mana datangnya kan, duit setan yang menantu. Ya nggak apa-apa, kalau saya nggak masalah untuk duit gitu. Tapi kalau duit yang kantor sekarang ini duit iuran, nggak ada, pasti yakin saya nggak ada lagi. Ya, duit bantuan pengusaha, bantuan pemerintah itu nggak ada lagi sekarang ini. Ya, dan itu tidak ada lagi dari pemerintah. Bantuan kesehatan pekerja itu nggak ada lagi, stop semua. Maka ditumbuh kembang biakan iuran. Nah, sekarang kita pakai iuran itu. Ya, dosa besar kawan. Ya, kalau berkhianat terhadap iuran itu. Seperak pun hanya 5 rupiah pun itu pertanggung pembelian kita. Ini kan bayar pego kan, 50.000 ya. Iya. Ya, bayar. Ya, dari mana? Iuran. Ya, dari mana iurannya? Kan dari pabrik. Siang malam mereka susah bayar. Ya, mau mengisikan 1%, 50.000, 40.000. Tadi secara singkat teman-teman pada saat profil Medicare ditampilkan ya, Medicare itu ada di kabupaten kota mana saja. Tapi berangkat dari Musda itu ada 11 pimpinan cabang yang awalnya itu ada 185 PUK dan sekarang itu posisinya ada di 175 PUK. Kalau saya amati sih posisinya ada yang posisinya terbentuk kemudian hilang gitu ya, posisinya jadi masih tetap. Kemudian juga terkait dengan keanggotaan, kalau misalnya teman-teman dulu di Musda yang tahun yang lalu, kok ini turunnya gak begitu jauh gitu ya, dari 65.000 ke 62.000. Kalau di Musda dulu dilaporkan 81.000, itu terkait dengan kebutuhan kita verifikasi dalam rangka menempatkan keterwakilan pimpinan daerah di baik di RKS tripartit maupun di Dewan Pengupahan Provinsi. Tapi rekan-rekan sekalian, ini menjadi catatan kita semua, karena sekarang saat ini posisi kita di kesempatan sore malam hari ini, maksud saya kondisi apapun organisasi kita yuk buka dalam rangka perbaikan gitu ya. Saat ini kita pimpinan daerah spesifik Provinsi Jawa Barat itu kalau secara urutan kita ada di posisi keempat, itu nggak tepat. Keempat dibandingkan dengan serikat pekerja lain di Jawa Barat posisinya.
dan itu mengalami penurunan ya posisinya. Tadinya awalnya kedua, sekarang posisinya keempat. Ini harus menjadi concern kita semua. Kenapa kita ngumpul di sini? Kenapa sih dikenalin ada pimpinan cabang dari A sampai Z gitu ya? Dari yang ujung baratnya Depok, kemudian ada di sisi Pangandaran, kemudian ada yang baru Garut dan sebagainya. Supaya teman-teman dalam rangka kita mempertahankan posisi keanggotaan kita, karena terkait dengan keterwakilan kita di lembaga yang didudukan yaitu LKS Tripartit maupun Dewan Pengupahan bisa terjaga. Mudah-mudahan pengembangan organisasi bisa menjadi tanggung jawab kita semua. Nah, ini catatan yang tadi saya sampaikan terjadi dengan penurunan. Kenapa sih terjadi penurunan? Yang pertama memang karena dampak COVID, kemudian juga saat ini kita ini hanya mengorganize pekerja tetap, betul nggak? Saat ini gitu ya. Mayoritas kita saat ini hanya mengorganize pekerja tetap. Di Bristol sudah mulai mengorganize PKWP di Bristol. Kemudian, tapi mayoritas kita masih mengorganize pekerja tetap. Mungkin di Rakerda ini kita harus pikirkan tuh, bagaimana caranya kita sudah mulai bisa mengorganize bukan hanya pekerja tetap. Karena undang-undang yang sekarang dari dulu waktu kita memperjuangkan sebagai pekerja tetap, undang-undang yang sekarang sudah mengatur bahwa sekarang sudah tetap bekerja gitu kan, posisinya dengan status kontrak. Kontraknya pun ada yang kontrak tahunan, ada yang kontrak bulanan, bahkan posisi kontrak itu bisa menjadi kontrak harian lepas. Itu terjadi di perusahaan-perusahaan di mana juga anggota kita berada. Kemudian juga, nah ini yang saya tadi sampaikan, saat ini ada Bung Saiful Anwar yang duduk sebagai Dewan Pengupahan Provinsi, kemudian ada Ketua Bung Agus Suara yang duduk sebagai LKS Tripartit. Ini data pembentukan, kenapa ada bahasa revitalisasi? Karena seperti pimpinan cabang Kabupaten Cirebon itu sebenarnya pernah kita bentuk di tahun 2017. Nah itu tahun ini kita melakukan revitalisasi untuk Kabupaten Kota Cirebon, dan yang baru terbentuk kita pernah membentuk di Kuningan walaupun caretaker, tapi hanya 1 tahun tumbuh kemudian layu kembali. Kemudian di Sukabumi juga kita revitalisasi, posisinya saat ini di Pangandaran, Garut dan Cirebon. Karena sekalian tidak mudah bagi kita semua dalam ketika kita meningkatkan bendera, apalagi posisinya yang jauh kayak gini di Pangandaran. Teman-teman kesini berapa jam? 9 jam. Berapa? 8 jam. 8 jam. Asistensi untuk kabupaten kota yang cukup jauh itu membutuhkan metode-metode khusus gitu ya posisinya. Saya harus membuka kenapa saat ini Tasik nggak hadir, posisinya Tasik juga mengalami penurunan rekan-rekan sekalian. Walaupun nggak hadirnya sih karena beliau sedang sakit, tapi ada catatan yang tidak bisa saya hilangkan dari hati saya posisinya. Bahwa kita pernah menancapkan bendera di Tasik dan kita gagal mengadvokasi anggota kita di Tasik sampai posisi anggota tersebut meninggal karena posisi di PHK. Itu realita. Itu realita yang harus kita hadapi bersama ketika kita sulit mengadvokasi dan mengasistensi anggota kita yang jauh posisinya. Dan itu juga menjadi posisinya menjadi ketika ada orang yang sampai meninggal kemudian karena masuk lagi di anggota serikat pekerja gitu kan, kemudian jadi PHK, kemudian diintimidasi sampai meninggal, itu kan menjadi trauma tersendiri buat sekelilingnya, dan itu kesulitan kita untuk membangun kembali. Dan kembali saya mengungkapkan itu semua supaya menjadi catatan kita bersama di kesempatan Rakerda ini. Walaupun judulnya Rakerda ini ada bonus lainnya yang Jamal, tapi kita bisa serius untuk memikirkan tentang organisasi kita saat ini. Begitu, kemudian ini Kuningan, Sukabumi, kemudian Pangandaran, Garut dan Cirebon. Semuanya, hampir semuanya dibuat caretaker kecuali Sukabumi definitif ya. Posisinya dari Cirebon karena judulnya dua-duanya itu revitalisasi. Nah ini rekan-rekan sekalian, mekanisme pembiayaan penguatan sumber daya manusia di pimpinan daerah. Beberapa kesempatan sebenarnya kita melakukan pendidikan 100% ditanggung oleh pimpinan daerah, berarti itu artinya free. Peserta pendidikan itu free posisinya. Kemudian juga subsidi silang antara pimpinan daerah dengan perangkat ditanggung swadaya peserta, kemudian bekerjasama dengan perangkat dan mitra PSPSI Jawa Barat seperti BPJS dan sebagainya, seperti akademisi. Tapi untuk
di kesempatan sore hari ini juga ingin menyampaikan bahwa belum semua pasti teman-teman yang ada di sini juga tersentuh pendidikan oleh pimpinan daerah, ya enggak posisinya. Karena kenapa? Kami di pimpinan daerah biasanya concern terhadap kabupaten kota yang posisinya kami pandang memang membutuhkan asistensi posisinya gitu kan ya. Tapi karena kewajiban kami juga seyogyanya seharusnya gitu bisa menyentuh seluruhnya. Jadi kesempatan-kesempatan ini bisa diraih. Contoh, ketika sebenarnya posisi subsidi silang, yang dimaksud dengan subsidi silang adalah kami mendapatkan permohonan narasumber misalnya, agar PD Jabar menghadirkan narasumber. Saat ini yang baru dilakukan oleh Fajar Suryawisesa yang posisinya kemarin meminta permohonan narasumber. Itu kami berikan sesuai dengan keinginan PUK-nya. Nah, dari PUK yang lain di kesempatan sore hari ini sok manfaatkan gitu posisinya mekanisme yang ada di pimpinan daerah ini agar kami pimpinan daerah ini bisa menyentuh seluruh keluarga SPK SPSI Provinsi Jawa Barat. Nah, rekan-rekan sekalian, ini kesimpulannya sebenarnya sih kalau secara target dari Musda itu ketika Musda berangkat 11 kabupaten kota, sekarang sudah berada di 16, sebenarnya sih sudah tercapai target sebenarnya gitu kan. Tapi ketika berbicara tentang jumlah anggota, kemudian tadi bahwa kita semua harusnya kalau secara 6 agenda penguatan harus jadi mayoritas, kita belum jadi mayoritas. Kalau berbicara saat ini posisinya, karena saat ini kita posisinya ada di urutan keempat. Nah, saya sampaikan di sini diperlukan kerjasama dari semua perangkat gitu agar SPK SPSI bisa menjadi nomor 1 di Jawa Barat. Ini kegiatan-kegiatan walaupun tidak semua disampaikan, tapi ada beberapa kegiatan yang memang diselenggarakan oleh pimpinan daerah yang bekerja sama dengan perangkat, baik itu ke pimpinan daerah, pengurus pimpinan daerah yang menjadi bagian dari pendidikan itu sendiri. Nah, ini kemudian yang diminta untuk menghadirkan narasumber, kemudian ini pendidikan yang diselenggarakan oleh pimpinan daerah Jawa Barat sendiri. Masih banyak kegiatan yang lain yang tidak bisa saya sampaikan di kesempatan sore hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita menggunakan COS yang sia-sia gitu, betul nggak? Jadi COS ini memang dari pungutannya kan dari anggota semua. Jadi kalau kita tidak benar menggunakannya, maka kalau dipikir-pikir tadi benar juga sih Bu Ferry ya. Karena hanya 7 PUK di Purwakarta ini, kita berusaha untuk mencari sumber lain sebetulnya. Mencari sumber lain dengan apa? Dengan mencoba mendirikan koperasi, mencoba mendirikan yayasan, mencoba membuat usaha sendiri, mencoba membuat usaha sendiri biar perekonomian juga bisa tumbuh untuk anggota dan keluarganya. Tujuannya itu, maka kita bentuk koperasi. Kita sudah mencoba dengan koperasi tersebut menjual sembako, menjual hand sanitizer waktu COVID itu, kemudian membuat menjual hewan kurban. Cuman memang belum maksimal karena di keluarga SPS ini kalau kita adakan usaha dari koperasi, mungkin karena di perusahaan juga ada koperasi sehingga antusias untuk berkoperasi di SPSI kurang begitu berkembang karena kecintaannya belum cinta. Aku cinta Indonesia ini mah bukan aku cinta produknya SPSI, tapi kalau semua anggota SPSI ini cinta terhadap produknya, maka akan berkembang dengan besar. Kemudian BP Mobile juga dilahirkan oleh di Purwakarta, sehingga sekarang bagaimana kawan-kawan juga sudah tahu semua perkembangan seperti apa BP Mobile ya. Itu dilakukan oleh Purwakarta dan sudah ada sebetulnya transaksi yang dilakukan oleh anggota koperasi di BP Mobile. Tapi setelah Munas kemarin nggak ngerti kenapa jadi mati suri hidup sedang mati pun tak mau gitu. Kemudian kita adakan yayasan, walaupun koperasi dan yayasan juga kita belum
belum maksimal aktivitasnya, namun kita sudah mendirikan. Dan selanjutnya kepada generasi muda nih yang akan meneruskannya, semoga menjadi lebih maju lagi. Ini tentunya konsolidasi dan administrasi IT dan propaganda positif. Kita punya podcast Cerita Buruh untuk mempropagandakan tentang buruh ini di sini nih, di Cerita Buruh. Bisa dibuka ya, di Cerita Buruh. Dibuka boleh Cerita Buruh, nanti di situ ada Cerita Buruh di Purwakarta. Jadi terus Bu, kayaknya sudah habis nih. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kurangnya dari saya ya, tidak lebihnya tidak ada sebetulnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
berkah dan salam solidaritas untuk kita semua yang sangat-sangat membanggakan para aktivis keluarga besar SPSI Provinsi Jawa Barat, PUK SPSI, pimpinan cabang, pimpinan daerah, pimpinan pusat, panitia penyelenggara, brigade, sayap organisasi, tim propaganda positif, maupun ada sayap baru yaitu kader-kader muda. Mari sempat mempresentasikan ya? Sudah ya? Dan hadirin sekalian yang kami muliakan, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke Allah SWT. Kesempatan siang hari ini kita akan mengakhiri acara rapat kerja daerah SPSI paruh waktu tahun 2023. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sahabat sekalian, ada catatan penting sebelum kita tutup dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Masukan, saran dan pandangan dari Bung Jen Motowali, dari Bung Dani, dari Bung Mulyadi, Bung Anto, Bung Edi Susanto, Bung Usman, Bung Hermawan dan yang lain-lain. Dari sekian banyak saran, pandangan dan pendapat saya bagi menjadi dua. Yang pertama adalah tugas pimpinan pusat, yang kedua adalah tugas dari pimpinan daerah. Khusus untuk tugas pimpinan pusat yaitu segera membuat PO, peraturan organisasi. Saya bisa catat tadi nanti dituangkan dalam bentuk hasil rakerda secara tertulis. Yang pertama tentang seragam kerja, seragam organisasi serikat kerja. Insya Allah dalam waktu segera kita akan buatkan PO tersebut, di mana kita tahu bahwa pimpinan pusat memiliki kewenangan untuk membuat peraturan organisasi sebagai implementasi dari ide, gagasan maupun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Atas dasar itu berkenaan dengan seragam PDH dan PDL, insya Allah dalam waktu segera kita akan buatkan. Buatan begini. Yang kedua berkenaan dengan keanggotaan, insya Allah dalam waktu segera kita akan melaksanakan rapat pimpinan pusat, Rapimnas. Pesertanya juga dari pimpinan cabang, pimpinan daerah dan pimpinan pusat. Dengan tidak melibatkan PUK, mohon maaf, kita untuk Rapim. Insya Allah kita akan sempurnakan juga tentang keanggotaan, kemudahan keanggotaan dan pengembangan organisasi. Yang ketiga adalah tentang propaganda positif, juga kita akan segera buatkan PO-nya dalam rangka implementasi propaganda positif. Terakhir adalah tentang keuangan, sebagaimana usul Bung Jen Motowali, salah satu diantaranya adalah mendorong subsidi silang masing-masing pimpinan cabang untuk mendorong masing-masing daerah memiliki sekretariat sebagai performan harga diri. Kantor adalah sebagai performan harga diri, sebagai basis bagi kita untuk mengolah kegiatan organisasi memang diperlukan. Nggak bijaksana kalau pimpinan cabang atau pimpinan daerah kayak burung, dari waktu ke waktu pindah tempat gitu loh, kayak kucing. Itu beranak pindah. Oleh sebab itu rasanya perlu dimulai dari Depok, kita ke Depok. Yang berikutnya Kerawang sudah punya. Depok waktu itu subsidi dari bukan subsidi, pinjaman dari Bekasi kalau nggak salah. Mana Depok? Assalamualaikum. Betul ya? Sudah lunas belum? Bung Jen, Depok dibantu belum lunas sampai sekarang. Bantuan silang. Nah ke depan insya Allah kita bisa kembangkan lebih lanjut dengan masing-masing daerah pimpinan cabang sudah memiliki kalian. Catatan yang kedua, satu, dukungan terhadap partai tadi yang agak sedikit bias polemik. Kita tahu bahwa sekali lagi SPSI adalah rumah besar bagi kita bersama. Rumah besar bagi kader-kader, termasuk adalah simpatisan partai politik yang ada di Indonesia. Bersyukur SPSI dengan kader yang relatif mumpuni telah dipinang. Salah satu di antara adalah sebagai sekjen partai buruh, yaitu Haji Ferry Utana. Dipinang berarti memiliki kualitas toh. Oleh sebab itu anggap saja SPSI rumah besar sebagai tempat penyemaian kader yang layak untuk dipinang oleh siapapun, termasuk dipinang oleh partai-partai yang lain. Kita mengikhlaskan untuk dipinang oleh partai apapun. Tapi jujur ngomong, di antara yang hari ini meminang kita lebih banyak adalah partai buruh. Untuk caleg partai buruh mana berdiri? Assalamualaikum.
Berdiri. Silakan berdiri. Biar kelihatan gantengnya. Seraya kita mendoakan mudah-mudahan sukses. Untuk partai yang lain ada nggak di Pinang ruangan ini? Belum ada. Ada mana? Tepuk tangan dari partai. Pasti Partai Umat ya. Partai Umat. Partai Umat tidak. Buatnya banyak. Ini saya katakan bahwa merupakan satu indikasi bahwa kader SPK layak untuk dipinang oleh para partai yang ada di Indonesia. Kalau kadernya nggak berkualitas, boro-boro dipinang jadi kader partai, kader anggota dewan, dipinang RT pun tidak. Kalau kadernya nggak mumpuni, boro-boro dipinang partai menjadi kader caleg partai, dipinang RT pun tidak. Atas dasar itu kebanggaan buat SPKSPSI sebagai rumah besar, keluarga besar aktivis serikat pekerja SPK, juga sekaligus kader partai yang ada di Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Catatan yang pertama, sekali lagi rumah besar milik kita bersama. Yang kedua, dalam ADART kita ada satu klausul yang memberikan ruang. Boleh saya lanjut? Ada satu ayat yang memberikan ruang tentang tugas dan wewenang. Masuk di wewenang ya? Masuk di wewenang. Maksud wewenang adalah kebijakan dan kewenangan organisasi di tingkat pusat, tingkat daerah, tingkat cabang, di tingkat unit kerja. Memiliki kewenangan untuk apa? Memberikan dukungan terhadap aktivis SPSI yang dipinang oleh partai untuk memberikan dukungan. Dengan demikian dukungan nggak boleh diskriminasi kepada partai buruh. Kalau memang ada kadernya silakan dukung. Kalau partai yang lain ada, tadi ada apa? Hanura silakan. Hanura silakan. Setuju nggak? Koragu. Setuju nggak dukung? Dukung untuk kita. Bentuk dukungannya kayak apa? Nah, dimulai dulu sekarang. Coba diinventarisasi oleh pimpinan daerah dari seluruh Jawa Barat, dari 16 kabupaten kota, caleg-caleg dari SPSI diinventarisasi namanya. Tugas berikutnya pimpinan daerah bisa membuat surat edaran kepada seluruh perangkat organisasi bahwa ini loh kader kita yang dipinang oleh partai A, dipinang oleh partai B, dipinang oleh partai C. Perlakukan yang sama. Setuju nggak? Harus gitu dong. Ya, ini sebagai bentuk surat edaran kepada seluruh perangkat organisasi. Yang kedua, boleh nggak selain dukungan dalam bentuk surat edaran mengkampanyekan? Boleh. Toh dapilnya masing-masing. Benar nggak? Si A dapil di mana, si B dapil di mana, si C dapil di. Sekalipun Hanura maupun yang lain di luar boleh kita dukung. Kebetulan masyarakat anggota SPSI di situ atau warga di situ kita dorong mereka untuk memilih kader kita. Setuju nggak? Nah, atas dasar itu dalam rangka membangun kebersamaan sebagai bentuk nyata dukungan yang dimaksud, silakan mengkampanyekan. Yang pertama surat edaran, yang kedua mengkampanyekan. Yang ketiga mempengaruhi warga sekitar untuk memilih kader-kader SPSI. Yang keempat adalah mencoblos. Bentuk dukungannya kan itu memilih. Keluarga kita suruh memilih sesumur, sekasur dulu. Sahabat sekasur lah ini istri kita. Sesumur berarti keluarga kita. Terus salembur terus sekampung. Sadulur juga dorong untuk memilih kader-kader kita dari partai manapun,
termasuk khususnya partai, kok khususnya sih? Semua partai kader SPK, SP, takut salah. Enggak, karena sebagai inisiator partai buruh kan suatu boleh keceplosan. Tapi sekali lagi kita sebagai rumah timbul pertanyaan, boleh nggak membantu finansial? Boleh, sepanjang tidak mengganggu check off Kalau Iran jangan. Iuran itu dari kita, oleh kita, untuk organisasi SPK, SP. Kalau ingin membantu silakan dari saweran yang lain. Bangun kesadaran kolektif bahwa betapa pentingnya kader kita untuk ditempatkan di legislatif. Kekuatan untuk kita. Oleh sebab itu tugas PJ adalah menginventarisir siapa kader SPK yang dipimpinan oleh partai. Laporkan kepada pimpinan daerah, laporkan kepada pimpinan pusat. Setelah itu baru kita buat surat edaran agar masing-masing perangkat membuat himbauan dan meminta pada keluarga besar SPK SPSI untuk memilih kader-kader SPK SPSI di partai manapun. Setuju nggak? Terus gitu dong. Nah, bantu juga nggak boleh diskriminasi. Kalau Hanura partai buruh dibantu, Hanura juga harus Setuju nggak kira-kira? Itu implementasi dukungan. Sekali lagi implementasi dukungan. Dengan demikian harapannya jangan sampai kehadiran partai buruh di tengah-tengah aktivis serikat pekerja maupun partai lain di tengah-tengah meminang SPK SPSI menimbulkan masalah bagi kita bersama. Karena apa? Karena goal akhirnya sama, untuk meningkatkan kualitas melindungi, membela, meningkatkan kesejahteraan pekerja baik lahir maupun batin dengan agenda perjuangan hulu dan perjuangan di partai. Itu perjuangan hulu, perjuangan hilirnya adalah melalui proses perundingan PKB. Kalau PKB partai nggak boleh masuk di situ, ngurusin PHK partai nggak boleh masuk di situ, ya kan? Itu domainnya serikat pekerja. Tapi bicara tentang perjuangan hulu, tentang Perda, tentang Kepmen, tentang Permen, tentang Pergub, itu tugasnya kalangan aktivis yang duduk di legislatif maupun di eksekutif. Itu tentu tidak. Oleh itu harapannya akan membuat tentang dukungan ini jangan jadikan polemik bagi kita bersama, tapi tolong sikapi secara arif, secara bijak dan komprehensif demi kemaslahatan dan demi kepentingan kita bersama. Seraya terakhir, kalau kita nggak bisa bantu yang lain, minimal bantu doa. Benar nggak? Doain mudah-mudahan Haji Ferry menjadi anggota DPR. Benar nggak? Ya. Tapi syukur-syukur bukan bantuan segala hal yang sama kita. Sebab itu melalui forum hari ini bersama pimpinan pusat, sekaligus waktu itu bagian daripada orang menginisiasi. Bukanlah jabatannya apa, nggak punya jabatan eksekutif, tapi kebetulan ditunjuk sebagai ketua dewan pembina partai buruh. Boleh nggak? Oh, boleh. Bukan kita. Bukan eksekutif, tapi ketua dewan pembina. Oleh sebab itu saya nggak perlu tampil di permukaan. Kita adalah rumah besar untuk kita semua, tapi kita memiliki mimpi besar. Timbul pertanyaan momentum kapan untuk didorong aktivis serikat pekerja terlibat dalam partai politik hari ini. Hari kenapa? Karena bangsa ini sudah berubah status dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Dengan demikian maka aktivis-aktivis industrial perlu kiranya ditempatkan di eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Itu tentu tidak. Pada saat itu sekali lagi melalui rakerda hari ini, Ketua Umum pimpinan pusat SPK SPSI beserta seluruh jajaran yang hari ini hadir, saya, Bung Haji Ferry, Bung Sulis, Bung Chandra Mahlan maupun Bung Fayakun yang hadir di tengah-tengah teman-teman sekalian. Yang pertama, terima kasih banyak kepada PUK, pimpinan cabang dan pimpinan daerah beserta seluruh perangkat hari ini yang ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya sekaligus memberikan energi yang terbaiknya untuk melaksanakan rakerda pada hari kemarin dan hari ini. Semoga Tuhan memberikan berkah buat kita semua. Lelah kita mudah-mudahan menjadi lilah. Lilah kita mudah-mudahan menjadi lilah kita. Pada saat itu sekali lagi untuk dan nasional Ketua Umum pimpinan pusat SPK SPSI mengucapkan terima kasih dan penghargaan dan sekaligus mohon izin kepada PUK, pimpinan cabang, pimpinan daerah dan panitia penyelenggara
mohon izin, mohon ditutup ya. Dengan mengucap ini aja nggak bisa. Dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, rapat kerja daerah SPKP-SPSI dengan tema besar wujudkan transformasi budaya pekerja untuk tujuan strategis organisasi mewujudkan cita-cita bersama yaitu SPKP-SPSI berkelas dunia. Dengan sekali lagi mengucap alhamdulillahirabbil alamin, kita akhiri. Terima kasih banyak. Sekali lagi energi kita adalah energi yang terbaik untuk kemaslahatan diri kita bersama, dan pastikan diri kita menjadi orang yang bermakna dengan menebar kebajikan kepada sesama. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rakerda PDKSPSI Provinsi Jawa Barat telah kita laksanakan. Mudah-mudahan sebelum kita keluar dari ruangan ini, mari kita sama-sama sejenak mengucapkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang menjadi cita-cita kita bersama dan apa yang kita lakukan hari kemarin dan hari ini mendapatkan berkah serta syafaat. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa sallim wa barik. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuhibbu wa yukafi majidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wali sultani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa tabdilana biha jami'il hajat wa tudhilna biha min jami'il sayyi'at wa tarfa'una biha innaka ala darajat wa tubarina biha aqsal bayat min jami'il khairati bi dini wa dunya wal akhirah. Allahumma afriq alaina syarran wa sabbit aqdamana fansurna ala al-qawmil kafirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bil barakati suratil Al-Fatihah.